Perkenalkan, nama saya Traimana. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri itu didirikan pada tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit ini muncul setelah runtuhnya Kerajaan Singasari yang sebelumnya berkuasa di Jawa Timur. Berdirinya Majapahit juga tidak lepas dari politik dan peperangan yang terjadi pada saat itu. Pada awalnya Raden Wijaya bekerja sama dengan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan untuk mengalahkan musuhnya. Setelah musuh berhasil dikalahkan, Raden Wijaya malah justru berbalik menyerang pasukan Mongol hingga mereka mundur. Dari sinilah Kerajaan Majapahit resmi mulai dan menjadi semakin berkembang. Lalu Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya pada pemerintahan Hayam Wuruk. Dalam menjalankan pemerintahan, Hayam Wuruk itu didampingi oleh Mahapati yang terkenal, yaitu Patih Gajah Mada. Di saat kepemimpinan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit ini menjadi kerajaan yang sangat kuat, baik dalam bidang politik maupun dalam perdagangan. Lalu setelah wafatnya Hayam Wuruk, Majapahit juga mengalami kemunduran karena terjadi konflik internal dan perebutan kekuasaan yang menyebabkan kerajaan Majapahit sendiri tidak stabil dari internal mereka sendiri. Salah satu peristiwa penting yang memperlemah kekuatan kerajaan Majapahit yaitu adalah Perang Pragreg. Jadi dari situ kerajaan Majapahit semakin melemah dan semakin mengalami kemunduran. Kerajaan Majapahit sendiri juga memiliki beberapa peninggalan seperti candi, prasasti, dan beberapa karya sastra. Yang pertama, di candi sendiri ada Candi Tikus, yaitu tempat untuk pemandian, digunakan untuk ritual dan penyucian. Lalu ada Candi Bajang Ratu, bentuk seperti gerbang yang megah, digunakan untuk seperti pintu masuk kawasan suci. Lalu ada Candi Brahu, digunakan untuk tempat pembakaran jenazah raja-raja Majapahit. Lalu ada Candi Penataran. Candi Penataran ini adalah candi terbesar peninggalan Majapahit yang digunakan untuk upacara keagamaan. Lalu ada Candi Jabung, yaitu tempat pemujaan yang memiliki arsitektur dari bata merah. Lalu ada Candi Beringin Lawang, yaitu sebagai gerbang utama berbentuk gapura yang menjadi simbol kemegahan Majapahit. Lalu juga ada Candi Pari, yaitu candi yang bercorak Hindu yang menunjukkan pengaruh budaya Majapahit. Lalu juga terdapat 3 prasasti, yaitu Prasasti Sukamerta yang berisi tentang kehidupan sosial dan pemerintahan pada zaman Majapahit. Lalu ada Prasasti Kudadu, yaitu menceritakan perjalanan Raden Wijaya saat melarikan diri dan awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Lalu ada Prasasti Canggu, berisi tentang
peraturan perdagangan dan aktivitas di di zaman Majapahit. Lalu ada karya sastra. Pertama ada Negara Kerta Agama, yaitu menceritakan tentang kejayaan Majapahit dan wilayah kekuasaannya. Lalu ada Sutasoma, yaitu mengajarkan tentang toleransi dan dan yang membuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada karya sastra Praraton yang berisi tentang kisah Raja-Raja Singasari dan Majapahit. Juga terdapat daftar pustaka, link yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Sebagai penutup juga, kesimpulannya rangkumannya, jadi Majapahit adalah salah satu kerajaan yang besar dan pernah berjaya yang ada di Indonesia. Juga memiliki daerah kekuasaan yang luas, memiliki wilayah yang luas. Dari kerajaan Majapahit juga kita dapat belajar untuk menjaga keharmonisan internal agar menjaga apa yang sudah kita miliki agar tidak hilang. Hubungan yang baik dengan sesama penting untuk kelangsungan kehidupan kita. Mungkin sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.